Hai Traders, bersama aku lagi Coach Tasya di segmen Fundamental. Kali ini kita akan membahas tentang basic-basic dari laporan keuangan. Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Sebagai investor, hal yang paling penting sebelum kita beli adalah melakukan analisis saham secara fundamental. Ngomong-ngomong tentang fundamental nih, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya numbers. Nah, numbers di suatu perusahaan bisa kita dapatkan dari laporan keuangan. Nah, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Jadi, sederhananya laporan keuangan itu adalah suatu catatan atau suatu informasi terkait keuangan perusahaan. Nah, dalam laporan keuangan ini kita olah lagi menjadi suatu data yang mana kita memperkirakan kira-kira perusahaan ini secara fundamental apakah sehat ataukah enggak gitu ya. Nah, kemudian kira-kira laporan keuangan itu dilaporkan kapan gitu ya, atau terbitnya tuh kapan gitu. Sebenarnya semua perusahaan yang ada di BEI tentunya ini wajib melaporkan laporan keuangannya dalam satu tenggat waktu tertentu gitu, berdasarkan periodenya. Berdasarkan periode ini ada dua hal ya teman-teman, ada secara tahunan dan secara kuartalan. Kalau secara kuartalan pastinya laporan keuangan dalam satu tahun akan diterbitkan 4 kali, dan kalau secara tahunan berarti setahun cuma 1 kali gitu. Kalau teman-teman pengen tahu cara downloadnya di mana, yuk di sini aku kasih tahu tutorialnya. Sekarang kita ke tutorial gimana caranya buat download laporan keuangan. Di sini teman-teman kita bisa masuk aja langsung ke website resmi dari idx.co.id. Nah, kalau udah masuk akan tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung aja ke menu perusahaan tercatat dan langsung masuk ke menu laporan keuangan dan tahunan seperti ini. Nah, keluarnya akan seperti ini. Nanti kita bisa tuliskan saja kode atau nama perusahaan yang mau kita lihat, terus tahun berapa dan periodenya tuh yang berapa lama, ada dari triwulan 1, 2, 3 dan juga secara tahunan gitu ya. Nah, di sini contohnya aku pengen nih buka laporan keuangan dari Cimori gitu ya, atau kodenya CMRY. Nah, karena yang terbaru saat ini adalah kuartal kedua di tahun 2022, ya aku buka saja untuk periode triwulan 2 dan tahunnya 2022. Pastikan ini udah bener, langsung kita bisa cari. Nah, kita bisa scroll ke bawah dan ini tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa download teman-teman. Ada yang formatnya PDF atau yang Excel dan lain sebagainya. Kita bisa tentukan dari kebutuhan kita masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita sudah tahu ya teman-teman untuk gimana cara download dari laporan keuangan. Sekarang pasti kita bertanya-tanya sebenarnya apa aja sih isi dari laporan keuangan itu? Isi dari laporan keuangan itu ada 4 jenis laporan. Pertama ada neraca atau balance sheet, kemudian ada laba rugi atau income statement, dan yang ketiga itu ada arus kas atau cash flow, dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Nah, keempat ini menjadi satu dasar yang penting ya teman-teman, karena dari keempat laporan ini bisa menggambarkan nantinya gimana sih kondisi perusahaan itu. Nah, pertama mungkin kita akan bahas dulu tentang neraca ya teman-teman. Jadi sederhananya neraca ini jadi satu gambaran keseluruhan dari bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan berdasarkan dari asetnya bagaimana, kemudian liabilitas atau utang perusahaan itu gimana, dan terakhir baru ekuitasnya. Nah, berbicara tentang neraca ya, ini nggak lepas juga dari rumus persamaan akuntansi. Jadi aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, atau bisa dibilang aset itu atau jumlah kekayaan dari perusahaan itu harus sama dengan jumlahnya liabilitas atau utang yang ditambah dengan ekuitas atau modalnya. Nah, jadi kenapa
bentukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam aset itu ada dua hal, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar itu biasanya merepresentasikan semua aset yang bentuknya tuh cash atau yang lebih mudah atau lebih cepat untuk diuangkan gitu ya. Jadi isinya itu ada kas dan setara kas, ada persediaan, piutang usaha, dan lain-lain. Kemudian kalau aset tetap itu sifatnya yang bersifat tetap gitu pastinya, yang akan lebih sulit diuangkan, tapi ini bisa buat investasi jangka panjang, misalnya kayak gedung gitu ya, atau tanah, bangunan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Jumlah dari aset ini tentunya nanti akan sama dengan liabilitas dan ekuitas ya. Nah, berbicara tentang liabilitas atau utang suatu perusahaan, ini juga ada dua hal. Ada utang atau liabilitas untuk jangka pendek dan liabilitas untuk jangka panjang. Nah, di sini untuk liabilitas jangka pendek biasanya sifatnya itu utang yang kurang dari 1 tahun. Makanya biasanya itu akan lebih banyak yang utangnya itu sifatnya untuk operasional. Misalnya kayak utang dagang, terus utang bank yang kurang dari setahun, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari liabilitas jangka panjang, ini biasanya akan lebih dari 1 tahun, bisa berjangka 5 tahun dan lain sebagainya. Nah, makanya biasanya di liabilitas jangka panjang ini akan ada seperti obligasi, terus utang bank yang lebih dari 1 tahun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada ekuitas. Nah, ekuitas ini tentunya modal dari suatu perusahaan gitu ya. Nah, biasanya modal ini isinya ada modal di store. Nah, modal di store ini nanti hubungannya ke saham juga, teman-teman. Kemudian ada juga laba ditahan. Jadi, perusahaan itu pastinya akan membukukan laba biasanya tiap tahunnya. Nah, laba ini yang ditahan boleh dimasukkan untuk modal perusahaan. Nah, kurang lebih neraca itu seperti itu, teman-teman. Jadi, kita harus memahami bahwa ada 3 jenis ya tadi yang ada di laporan keuangan bagian neraca, yaitu ada aset yang harus sama dengan liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modalnya. Nah, yang kedua ada income statement atau laporan dari laba rugi. Ini juga termasuk laporan yang sangat penting karena kita bisa ketahui dalam satu periode itu kira-kira berapa banyak sih laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi operasional yang dilakukan mereka dalam satu periode itu haruslah membukukan laba bersih yang positif. Karena kalau nggak positif ya pastinya mereka merugi dong. Nah, merugi ini kan jadi kurang baik ya karena menunjukkan operasional perusahaan yang gak efektif gitu dan manajemen yang kurang baik. Tapi kalau perusahaan nih bisa membukukan laba yang positif, pastinya ini akan bagus karena laba itu nantinya bisa dibuat untuk tambahan modal atau bisa juga untuk bagikan dividen gitu ke investor. Nah, berbicara tentang income statement lagi nih teman-teman. Nah, di income statement untuk menghasilkan laba bersih, ini rumusnya tuh sederhana aja. Semua pendapatan yang dihasilkan perusahaan dikurangi dengan beban-bebannya. Nah, kalau misalnya kita melihat secara di laporan keuangan yang asli ya, biasanya pendapatan itu atau revenue itu bisa akan dikurangi dengan COGS atau cost of sales gitu. Nah, akan menghasilkan suatu gross profit. Nah, gross profit ini biasa masih akan dikurangi dengan beban-beban. Nah, beban-bebannya ini banyak ya, namanya mungkin akan berbeda-beda di setiap laporan keuangan tergantung dengan jenis dan juga sektor perusahaannya. Nah, biasanya akan ada nih beban administrasi gitu ya, atau ini ada selling, general, and administrative expense, kemudian ada depresiasi, ada juga beban research and development, ada juga beban keuangan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya setelah dikurangi seperti itu, akan menjadi operating profit, karena kan udah dikurangi dengan beban-beban operasional gitu ya, atau biasa juga dinamakan EBIT atau earning before interest and tax gitu. Makanya masih dikurangi lagi setelah EBIT, akan dikurangi dengan interest expense atau beban bunga dan juga interest income. Nah, habis itu barulah jadinya profit before taxes atau laba sebelum pajak. Nah, ini masih dikenakan satu lagi yaitu beban
pajak. Nah, baru hasilnya ini laba bersih atau biasa dibilang net profit atau profit for the year, atau bisa juga kalau di laporan keuangan itu laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini yang paling penting karena ini udah paling bersih gitu loh ya, udah dikurangi dengan beban-beban dari perusahaan itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dari income statement. Dan yang ketiga, kita melihat dari laporan arus kas. Laporan arus kas ini kalau menurut aku sendiri ini merupakan yang paling penting ya, karena ini menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan itu dalam mengelola kasnya gitu ya untuk operasional dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam laporan keuangan di bagian arus kas ada 3 kegiatan utama yang dibagi. Ada kegiatan arus kas dari operating, terus ada arus kas dari kegiatan investing, dan juga arus kas dari financing. Makanya untuk arus kas ini ada rumusnya, yaitu kas sama dengan kas dari periode yang terakhir dikurangi dari kas yang udah digunakan untuk 3 kegiatan tadi. Ada financing, operating, dan juga investing. Contohnya seperti ini ya, misalkan dari net income gitu ya, atau dari kegiatan operating activities, ini biasanya mengambil dari net income, itu dikurangi dengan depresiasi, kemudian ada perubahan dari beban provisi, terus biasanya juga dari non-cash expenditure dan lain sebagainya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi cash flow yang dari operating activities gitu ya. Kemudian untuk yang kegiatan kedua yaitu dari investasi nih. Nah, biasanya untuk kegiatan investasi ini kas ini ada membiayai beberapa hal, misalnya kayak pengadaan properti gitu ya, atau misal untuk pengadaan gedung, atau untuk membayar suatu akuisisi gitu ya. Jadi ini sifatnya yang investasi gitu. Kemudian kalau dari bagian kegiatan financing gitu ya, biasanya untuk membayar utang gitu ya, atau misal juga membayar dividen gitu ke investor. Nah, ini bisa juga masuk ke financing. Jadi kesimpulannya untuk bagian cash flow itu ada 3 hal ya teman-teman. Dari aktivitas operating itu untuk kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode, dan yang kedua adalah kegiatan investing, ini bisa untuk pengadaan bangunan, gedung, atau untuk akuisisi, untuk ekspansi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah financing, seperti membayar gaji, membayar hutang, ataupun membayar dividen. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah statement of change in equity atau laporan perubahan ekuitas atau modal begitu ya. Jadi perusahaan ya, ketika tadi kita udah belajar tentang laporan laba rugi, itu kan ada laba bersih. Laba bersih itu oleh perusahaan, mereka punya wewenang gitu ya untuk mengambil sebagian dari laba bersih itu dimasukkan ke modal gitu ya, atau bisa jadi laba yang ditahan gitu. Nah, jadi biasanya untuk laporan perubahan modal ini biasanya akan ada modal awal perusahaan, ini sisa dari periode sebelumnya ditambah dengan laba bersih gitu ya, atau laba yang ditahan gitu. Nah, untuk laporannya biasa akan terjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada modal awal ditambah dengan laba bersih. Nah, ini ada contoh aja, misalnya dari modal awal nih, misalnya ada 200 juta ditambah dengan laba bersih yang ada di periode tersebut tuh 57 juta, dihasilkan 257 juta. Nah, modal ini ternyata ada yang diambil gitu ya teman-teman. Misalnya untuk prive tuh kayak ya pemilik suatu perusahaan, pastinya mereka punya wewenang gitu ya untuk mengambil uangnya untuk keperluan mereka sendiri. Nah, ini dinamakan dengan prive gitu. Kemudian ada juga dengan laba yang ditahan gitu ya, karena laba bersih kan bukan semuanya itu merupakan hak dari perusahaan, karena perusahaan bisa mengembalikan sebagian dari laba bersih mereka ke investor sebagai dividen. Makanya laba bersih yang dikurangi dengan dividen itu menjadi laba yang ditahan gitu ya. Baru ada sebagian beberapa koreksi gitu ya. Jadi di sini dihasilkan totalnya dari modal awal yang ditambah laba bersih tadi dikurangi dengan beban-beban yang dikurangi, jadinya modal akhirnya terdapat 215.500.000. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk laporan perubahan ekuitas. Oke, nah mungkin untuk
kita kan masih bayang-bayang nih, belum ngelihat yang laporan keuangan asli gimana. Nah, di sini aku ada contohnya untuk laporan keuangan dari Cimory di kuartal kedua tahun ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, di sini ada salah satu contoh dari laporan keuangan kuartal 2 dari Cimory di tahun ini yang udah aku download, teman-teman. Jadi pertama, dalam melihat suatu neraca, biasa kan dibagi menjadi 3 hal ya teman-teman. Ada aset, terus ada liabilitas dan juga ekuitas. Nah, di sini udah aku kasih lihat ke teman-teman, ini contoh untuk bagian aset ya. Nah, bener nih, kebagi 2, ada aset lancar, ada aset tidak lancar atau aset tetap gitu ya. Nah, di sini untuk aset lancarnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, dan lain sebagainya. Di total nih hasilnya ada 2 sekian. Ini kita lihat juga, oh ini dalam jutaan rupiah. Berarti kalau ini masih ditambah dengan jutaan, berarti ini ada 4,2 triliun gitu ya untuk aset lancarnya. Nah, ditambah dengan total dari aset tidak lancar, ini yang dari investasi surat berharga, terus ada aset tetap lainnya gitu ya, ditambah di total jadi 1,6 triliun gitu. Nah, jadi total aset di sini adalah penjumlahan dari total aset lancar dan aset tidak lancar. Hasilnya ada 5,8 triliun gitu ya. Nah, nanti kita harus cross check nih. Total aset 5,8 triliun ini harus sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitasnya. Nah, sekarang kita lihat ekuitasnya dan liabilitas ada berapa nih. Nah, pertama dari liabilitas dulu. Di sini juga terbagi 2 ya, ada liabilitas jangka pendek dan juga ada liabilitas jangka panjang. Di sini ternyata setelah ditotal dari liabilitas jangka pendek, di sini ada 1 triliun, kemudian di sini untuk liabilitas jangka panjangnya itu ada sekitar 9 miliar maksudnya. Nah, ternyata setelah ditotal di sini ada 1,09 triliun gitu. Nah, kemudian di bagian ekuitas ada berapa nih? Nah, kita lihat ekuitasnya di sini ada 4,7 triliun. Nah, ini setelah dijumlah ya antara total liabilitas dan ekuitas, ini ada 5,8 triliun. Kita cross check nih dengan aset yang tadi. Kita kembali ke atas lagi. Nah, di sini juga 5,8 triliun. Jadi balance ya antara aset ditambah dengan liabilitas plus ekuitasnya itu sama. Jadi dalam kita melihat seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua ada laporan keuangan bagian income statement atau laba rugi. Nah, bentuk aslinya seperti ini, teman-teman. Memang banyak ya. Nah, kita lihat untuk dari laporan income statement, ini kan biasa penjualan atau pendapatan dikurangi dengan beban-bebannya perusahaan gitu. Nah, kita bisa lihat pertama di sini ada penjualan neto nih. Nah, ini penjualan neto sekian, terus kemudian dikurangi dari beban pokok penjualan, dihasilkan laba bruto atau gross profit gitu ya, laba kotor bisa juga. Nah, setelah itu laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan pemasaran, ada beban umum dan administrasi, dihasilkan laba usaha. Nah, laba usaha ini masih dikurangin lagi nih dengan bagian atas laba neto, terus ada laba rugi atas selisih kurs dan lain sebagainya, dihasilkan laba sebelum pajak penghasilkan. Barulah ini tadi bisa kita bilang profit before tax gitu ya, atau EBT, earning before tax. Nah, ini baru dikurangi dengan beban pajak atau tax expense, barulah jadinya laba periode berjalan gitu. Laba periode berjalan ini bisa kita bilang juga laba bersih gitu. Nah, sekarang ke laporan yang ketiga gitu ya. Di sini laporan yang ketiga kita cash flow dulu ya. Nah, cash flow dulu ini kurang lebih yang asli seperti ini. Memang panjang teman-teman, tapi disinilah kita yang harus jeli memang ya. Kalau di laporan keuangan itu ada banyak kata-katanya, angka-angkanya gitu. Cuman kita tadi sudah rumuskan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke cash flow. Nah, di cash flow ini kan ada
3 hal utama atau 3 kegiatan utama, yakni dari operasi, ada investing, dan juga ada dari pendanaan gitu. Nah, di sini untuk yang operasi ini biasa ada kegiatan seperti penerimaan kas dari pelanggan, terus ada pembayaran kas kepada pemasok, atau misalnya untuk bayar persediaan gitu ya, pasti kan perusahaan punya supplier nih gitu, kemudian untuk bayar beban operasi dan lain sebagainya. Nah, kita harus lihat nih gimana hasil akhir dari kas perusahaan ini setelah buat bayar-bayar gitu ya, operasionalnya, oh ternyata masih positif gitu kalau di Cimory ini. Kemudian kita lihat yang kedua dari arus kas dari investasi, oh ternyata bener nih ada kegiatan untuk pendapatan dari aset tetap, terus ada juga misal kayak untuk pembayaran uang di muka. Biasanya uang di muka ini kayak misal untuk properti gitu ya, kalau misalnya sewa gitu teman-teman, atau misalnya kayak mereka tuh beli gedung gitu ya, tapi untuk uang di muka dulu, DP dulu gitu, karena bisa juga perusahaan itu kan kreditkan atau untuk bayar suatu properti itu kan nggak secara cash langsung, ini bisa bayar DP dulu, itu makanya dibayar di muka. Nah, dan lain sebagainya ya, ini teman-teman yang dari investasi. Nah, ini kita lihat juga setelah mereka membayarkan kas untuk kegiatan investasi itu, berapa hasilnya? Oh, di sini ternyata masih minus gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dari aktivitas pendanaan ini ada kegiatan apa aja? Ada seperti bayar dividen, kemudian ada ini ada bayar surat utang ya, benar. Terus ada juga bayar atas beban bunga dan lain sebagainya. Nah, ini di total juga ternyata setelah perusahaan itu membayar kegiatan untuk financing, ternyata juga masih minus gitu di sini. Tapi tadi perusahaan itu masih ada plus atau masih ada surplus dari kegiatan operasionalnya. Nah, setelah tadi dihitung gitu ya teman-teman, nah jadi itu kan yang terjadi di akhir periode gitu ya, secara total itu tuh ada terjadi minus gitu. Tapi kita lihat juga untuk kas dan setara kas pada awal periode. Nah, terus setelah dikurangi tadi dengan kegiatan dari investing, financing, dan juga operating, ternyata masih surplus gitu ya, atau masih positif gitu untuk kas dan setara kasnya di akhir periode gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya ada 3 kegiatan utama tadi. Yang terakhir kita melihat dari laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas atau modal ini biasanya kita akan ada dari saldo modal yang di periode akhir nih. Nah, setelah ditambah dengan mungkin ada penerbitan saham baru, atau di sini ada setelah membayar dividen tunai itu dikurangin dan lain sebagainya. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya saldo modal yang terakhir gitu. Nah, kalau kita lihat di Cimory saat ini, nah di sini ada beberapa akun gitu ya, teman-teman. Di sini ada saldo modal gitu ya yang di tanggal 31 Desember 2020 ini. Nah, kita lihat di sini ini ditambah dengan penerbitan modal baru, terus ini dikurangi dengan pembayaran dividen gitu ya, terus ditambah lagi dengan laba tahun berjalan dan lain sebagainya. Nanti dihasilkan di sini ada saldo laba untuk tanggal 31 Desember 2021 itu 4,8 triliun sekian gitu ya. Nah, setelah itu ternyata masih dikurangin lagi dengan pembayaran dividen tunai. Di sini setelah tahun 2021 ya, berarti ini pembagian untuk yang terbaru nih tahun 2022 gitu. Terus ada pembentukan cadangan umum gitu, terus ada laba periode berjalan gitu ya, ditambahkan lagi ke modal. Nah, disinilah didapatkan untuk saldo akhir di bulan Juni 2022 didapatkan 4,77 triliun sekian gitu. Jadi kurang lebih intinya ya, untuk laporan perubahan modal itu adalah saldo akhir dari modal itu ditambah dengan laba tahun berjalan gitu ya, laba bersih, atau juga bisa dikurangi dengan dividen yang udah dibayarkan. Nah, nanti akan kita dapatkan saldo untuk modal di akhir periode. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, dari tadi
kita udah bahas nih tentang pengertian laporan keuangan itu apa, terus isinya gimana gitu ya. Pada intinya, laporan keuangan yang sudah kita baca ini berfungsi sebagai data-data yang nantinya akan kita olah menjadi mungkin suatu rasio atau suatu pertimbangan kita untuk menentukan apakah perusahaan ini sehat atau enggak gitu. Nah, setelah kita nanti tahu nih perusahaan ini ternyata sehat gitu misalnya. Nah, ini bisa jadi satu landasan kita untuk membeli saham investasi yang lebih mantap gitu teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang basic tentang laporan keuangan. Buat teman-teman yang mau lebih mendalami laporan keuangan dan seluk-beluknya gimana, yuk ikutan workshop Fundamental Zero to Hero, analisis laporan keuangan di tanggal 24 September 2022 yang akan membahas cara praktis analisis laporan keuangan perusahaan. Daftarkan dirimu segera, klik link di description box ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga ke teman-temanmu. Sekian dari saya Coach Tasya, salam profit!